Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Ya, kali ini kita akan membahas materi jarak garis ke garis ya untuk kelas 12 matematika wajib. Oke, langsung saja. Ya, di sini peragaannya ada dua garis, yaitu garis G dan garis H sembarang ya. Maka jaraknya adalah PH. Di sini ditunjukkan oleh titik P dan titik H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus ya. Ada syarat dia harus tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Di sini PH itu tegak lurus G dan tegak lurus H ditunjukkan oleh ini simbol siku-sikunya. Oke teman-teman, gimana aplikasinya di contoh soal? Kita langsung saja bahas. Misalkan diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusunnya 4, yang ditanyakan adalah tentukan jarak ya antara AB dan HG, kemudian jarak antara garis AD dan HF ya, ditunjukkan oleh berwarna merah ini AD dan HF. Kita cari jaraknya nanti. Yang ketiga adalah garis BD dan garis EG. BD-nya ini yang di bawah, EG-nya yang di atas. Nah, berapa jaraknya kita langsung saja bahas di slide selanjutnya. Yang pertama kita cari jarak antara AB dan garis HG, teman-teman. Ternyata AB dan HG itu tegak lurus dengan garis ditunjukkan oleh garis titik-titik warna merah ini, ya, yaitu AH, teman-teman. Kenapa AH itu jaraknya? Ya, karena AH itu tegak lurus dengan AB. Ini alasan pertama. Alasan keduanya adalah AH tegak lurus dengan HG. Nah, karena tegak lurus dua garis ini, maka AH adalah jaraknya. Nah, sekarang jaraknya berapa? Karena sisinya 4, AH itu kan diagonal sisi ya, jadi 4/2, seperti itu. Pertanyaan yang B tadi adalah jarak antara AD ke HF. Oke, kita buat AD-nya dulu. AD adalah yang ini ya teman-teman, AD dari A ke D ditarik, kemudian HF dari H ke F, seperti ini, ditarik. Oke, nah antara AD dan HF itu tegak lurusnya adalah DH, teman-teman. Kenapa? Karena DH itu tegak lurus dengan AD ya, jelas karena kubus. DH tegak lurus dengan HF karena kubus juga. Nah, jadi jaraknya adalah DH. Untuk DH sendiri kan jelas ya, karena rusuk berarti 4 cm. Nah, begitu teman-teman cara mencari jarak ya. Harus disertakan alasannya juga. Kemudian untuk yang penyelesaian ini, jarak garis BD dan EG, ini yang C ya harusnya. BD dan EG seperti ini ditunjukkan oleh garis berwarna biru, maka jaraknya yang mana? Ya, kita cari dulu ini ya, yang sejajar dengan EG pada bidang ABCD, yaitu AC. Nah, sehingga kita peroleh titik P itu perpotongan antara AC dan BD, dan juga yang sejajar dengan BD pada bidang EFGH adalah HF. Perpotongan HF dan EG itu adalah H, sehingga diperoleh titik P dan titik H. Maka PH ini adalah jaraknya, karena ini alasannya. PH tegak lurus dengan BD ya. Kan mencari jarak antara BD dan EG itu harus tegak lurus BD, tegak lurus EG. Ya, PH tegak lurus BD, jelas. PH tegak lurus EG, ya, jelas. Maka PH adalah jaraknya. Panjang PH itu kan sama dengan AE, sama dengan rusuk, maka hasilnya adalah 4 cm jaraknya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita ke materi selanjutnya adalah jarak garis ke bidang, teman-teman. Nah, jarak garis ke bidang itu seperti apa sebenarnya? Jadi ada garis dan ada bidang, kita mencari jaraknya. Ya, inti dari jarak itu kan harus tegak lurus, teman-teman. Jadi harus tegak lurus garis, harus tegak lurus dengan bidang, atau panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang, seperti itu definisinya. Oke, kita ke contoh soal langsung ya teman-teman. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Yang ditanya jarak antara garis AE ke bidang BDHF, teman-teman. AE-nya ditunjukkan garis berwarna biru, BDHF-nya yang bidang biru ini ya teman-teman. Maka jaraknya mana? Jadi untuk mencari jarak garis ke bidang, kita harus mencari perwakilan garis ya, harus diwakili oleh sebuah titik ya.
Kemudian bidangnya juga harus diwakili oleh sebuah titik. Jadi intinya nanti kita mencari jarak titik ke titik, walaupun yang ditanyakan garis ke bidang ya. Bidang garis AE itu diwakili oleh titik A boleh ya. Sebenarnya titik E juga boleh. Cari perwakilan satu titik A saja yang gampang ya. Kemudian bidang BDHF dia diwakili oleh titik P. Sehingga AP dia tegak lurus atau jaraknya. Nah, posisi P-nya di mana yang kita harus cari tahu? Kita cari tahu di penyelesaian atau pembahasannya ya. Jadi, jarak garis AE ke bidang BDHF itu diwakili oleh panjang AP tadi ya. Ceritanya AP itu tegak lurus dengan AE ya. AP jelas tegak lurus dengan AE karena kubus ya. Kemudian AP ini juga tegak lurus dengan BDHF karena dibuat ya. AP tegak lurus dengan BDHF karena dibuat. AP-nya, nah delalah ya, AP itu dibuat dari AC teman-teman. Jadi AC berpotongan dengan BD di titik P. Nah, atau karena ini kubus, jadi P-nya di tengah-tengahnya BD atau tengah-tengahnya AC teman-teman. Nah, sehingga ya ini akan tegak lurus. Karena kubus memang punya spesial seperti ini ya. Jadi kalau kita tarik AC dan BD pasti dia tegak lurus. AC tegak lurus BD. Maka jaraknya adalah AP teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi tinggal kita cari AP-nya. AP itu adalah setengah dari AC atau setengah dari diagonal sisi ya. Ini keterangannya adalah AC tegak lurus dengan BDHF. Karena AC tegak lurus BDHF ini kan alasannya karena kubus ya. Kubus AC pasti tegak lurus BDHF, maka jaraknya adalah AP. AP sendiri adalah setengah dari diagonal sisi, berarti setengah kali 8 akar 2 teman-teman. Sehingga ketemunya adalah 4 akar 2. Jaraknya adalah 4 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau jarak bidang ke bidang? Oke, sekarang peragaannya seperti ini ya. Menunjukkan jarak antara bidang W itu yang atas, dan juga bidang V itu yang bawah. Panjang ruas garis yang tegak lurus. Jadi kalau bidangnya ditarik itu tegak lurus ya. Jarak dua bidang. Yang tegak lurus bidang W dan juga tegak lurus bidang V tentunya. Jadi harus tegak lurus kedua-duanya. Oke, kita ke contoh ya biar lebih jelas. Apabila diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm teman-teman. Jarak bidang AFH ditunjukkan oleh warna oranye ya, atau warna kuning. Ke bidang BDG dengan warnanya adalah biru. Oke. Kita lihat pembahasannya ya, bahwa jarak AFH ya ke bidang BDG itu diwakili oleh PH. Ya, diwakili oleh PH. Titik P dan Q dapatnya dari mana? Nah, ini ceritanya ya. Jadi pada bidang AFH, kalau teman-teman posisikan pada bidang AFH, pasti melihat tegak lurus BDG-nya akan berada di titik P. Nah, posisikan diri teman-teman pada titik Q atau sebaliknya ya, posisikan di titik P, pasti kalau melihat bidang AFH dia akan tegak lurus di titik Q. Cara membuatnya adalah ya, pada bidang AFH tarik dulu garis berwarna merah ini ya, garis putus-putus ini sampai dia ke tengah-tengahnya EG. Nah, kemudian pada bidang BDG juga sama, tarik dari G ke tengah-tengahnya BD. Nah, seperti ini, sehingga diperoleh garis bantu. Nah, setelah ini teman-teman perhatikan bidang ACGE. Nah, ACGE itu ya dia berupa persegi panjang ya teman-teman. Ini saya buat ilustrasinya, tapi mohon maaf gambarnya agak kurang bagus memang ya, karena nggak pakai penggaris. Seperti ini ACGE. Kemudian ini EC-nya, diagonal ruang EC. Nah, kemudian tadi kan membuat ini ya, misalkan AX sama GY. Nah, berarti AX-nya di sini teman-teman, di tengah-tengahnya sini AX sama GY. Nah, seperti ini. Nah, sehingga titik P-nya di sini teman-teman. Q-nya di sini. Nah, kelihatan dia nanti adalah jaraknya dan ini tegak lurus. Seperti ini. Ya. Jadi PH itu berapa? Ternyata kalau kita lihat EC, PH itu nampak dia sepertiganya. Jadi PH sama dengan sepertiga CE. Dengan CE adalah diagonal ruang. Sehingga diperoleh PH sama dengan sepertiga kali 6 akar 3 atau 2 akar 3.
Jadi jarak antara AFH dan BDG itu adalah 2/3, teman-teman. Oke, kita ke contoh soal 2 biar lebih jelas ya. Sekarang bidangnya ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12, titik KLM berturut-turut merupakan titik tengah BC ya, kemudian CD dan juga CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM seperti ini. Mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan BDG, sekarang KLM. Oke, kita perdalam ya teman-teman. Sama seperti mencari BDG tadi ya, bahwa diagonal EC jelas ya 12/3 karena diagonal ruang. Jarak antara E ya ke AFH adalah jarak AFH ke BDG. Ya, jadi sama dengan jarak BDG ke C ya. Jadi ini jarak antara E ke AFH itu sama dengan jarak AFH ke BDG, kan tadi sepertiganya. Jadi semacam EC itu dibagi 3 bagian. Yang pertama E ke AFH, kemudian AFH ke BDG, dan BDG ke C. Karena ini sepertiganya, ini sepertiga. Kalau dijumlahkan jadinya 1 ya. Oke. Kemudian sehingga jarak antara titik E ke AFH adalah setengah EC, adalah sepertiga maksudnya. Sepertiga EC berarti adalah sepertiga kali 12/3 atau 4/3 seperti ini. Berarti jarak BDG ke titik C itu adalah berapa, teman-teman? Jarak antara BDG ke C itu kan juga sepertiganya ya, karena ini tadi jarak BDG ke C kan juga sepertiga dari EC, berarti sama juga dengan 4/3, sehingga jaraknya adalah 4/3, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. BDG ke C ya juga 4/3. Ini sudah kita peroleh di slide sebelumnya tadi. Nah, sekarang jarak antara BDG dan KLM, teman-teman, yang akan kita cari jarak AFH ke KLM, tapi terlebih dahulu kita cari dulu BDG ke KLM-nya. Jadi jarak BDG ke KLM itu sama dengan, karena ini separuhnya ya, GM ini kan sama dengan MC, kemudian BK sama dengan KC, teman-teman. DL sama dengan LC, sehingga jaraknya ini setengahnya. Jadi jarak KLM ke C itu setengah dari jarak BDG ke C, berarti setengah dari 4/3 atau jadinya 2/3, teman-teman. Itu jarak dari BDG ke KLM adalah 2/3. Nah, sehingga jarak dari AFH ke KLM itu kan tinggal menjumlahkan jarak AFH ke BDG ditambah dengan jarak BDG ke KLM. Ya, jadi 4/3 ditambah 2/3, sehingga hasilnya 6/3, teman-teman ya. Oke, demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.